Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alfi Sabrina, NIM 2018-02027 dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang tindakan plasenta manual. Tindakan plasenta manual sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah penetrasi ke kavum uteri, yang kedua pelepasan plasenta, yang ketiga adalah pengeluaran plasenta. Untuk persiapan alat dan bahannya, yang pertama adalah persiapan pasien, yaitu cairan dan selang infus yang sudah terpasang. Pastikan bokong pasien dan perut bagian bawah sudah dibersihkan. Lalu uji fungsi dan perlengkapan peralatan resusitasi. Siapkan kain alas bokong, sarung kaki, dan penutup bawah perut. Adapun obat-obatannya ada analgetika, terus ada sedatif, ada atropenin sulfat, ada uterotonika, cairan NaCl dan Rl, set infus. Lalu ada larutan antiseptik, povidone iodin 10%, ada oksigen dan regulator. Untuk persiapan penolongnya yaitu baju kamar tindakan, ada pelapis plastik, ada masker dan kacamata pelindung, ada sarung tangan DTT atau steril, sebaiknya sarung tangan yang panjang sampai siku, ada alas kaki dan ada instrumen berupa coacher 2, ada spuit 5 cc dan jarum, ada tempat plasenta, ada kateter kare, penampung air kemih, benang kromik, dan set partes. Untuk tindakan yang pertama yaitu adalah penetrasi ke kavum uteri. Yang pertama, jika klem jauh dari vagina, maka kita harus memindahkan klem ini dekat dengan vagina sekitar 5 cm. Caranya adalah tekuk bagian tali pusat agar tidak terjadi semburan darah. Lalu kita pindahkan klem ke 5 cm dekat dengan vagina. Setelah itu kita letakkan tali pusat ini ke underpad sehingga darahnya bisa keluar. Jangan sampai salah untuk meletakkan tali pusat tersebut. Lalu kita lakukan PTT, peregangan tali pusat. Kita regangkan tali pusatnya. Jika sudah, lalu kita instruksikan asisten kita untuk memberikan sedatif dan analgetika. Tujuannya agar pasien tidak merasa kesakitan. Setelah itu, lakukan kateterisasi pada kandung kemih pasien. Kita lihat kandung kemihnya apakah perlu dikateterisasi atau tidak. Tapi sebaiknya dikateterisasi karena kandung kemih yang menonjol akan menghalangi kita untuk melakukan plasenta manual. Setelah itu, jepit tali pusat dengan coacher, kemudian tegangkan tali pusat sejajar dengan lantai, jangan sampai turun atau ke atas, tapi sejajar dengan lantai. Setelah itu, secara obstetrik, kita masukkan satu tangan, punggung tangan kita ke bawah dalam vagina menelusuri tali pusat. Jadi menelusuri tali pusat, kita masukkan tangan kita dengan cara obstetrik. Dan juga setelah tangan mencapai pembukaan serviks, minta asisten untuk memegang coacher. Jadi apabila tangan kita sudah memasuki peregangan serviks, coacher ini kita kasihkan ke asisten kita. Setelah itu, tangan yang bagian kiri ini menahan fundus uteri seperti ini. Setelah itu, sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan kanan kita sampai kavum uteri sehingga kita menyentuh tempat implantasi plasenta. Setelah menyentuh tempat implantasi plasenta seperti ini, kita menyentuh implantasi plasenta, lalu tangan kita dibuka seperti salaman. Jadi seperti ini. Itu adalah tindakan penetrasi ke kavum uteri. Tindakan selanjutnya yaitu tindakan pelepasan plasenta. Tangan kita seperti ini. Lalu kita rambah bagian mana yang plasenta mana yang sudah lepas terlebih dahulu. Setelah plasenta itu terlepas, kita lihat plasenta
seumpama plasenta bagian atas ini sudah terlepas, lalu kita lakukan penyisiran menggunakan ulnar. Jadi kita lakukan penyisiran menggunakan ulnar. Punggung tangan kita menghadap ke depan seperti ini. Kita lakukan penyisiran. Setelah kita lakukan penyisiran, kemudian gerakan tangan kanan dan kiri sambil bergeser ke kranial sehingga menemukan plasenta maternal dan dapat dilepaskan. Jadi kita lepaskan sisir menggunakan ulnar seperti ini. Jika plasentanya sudah selesai, sudah terlepas, itu berarti pelepasan plasenta sudah selesai dilakukan. Lalu kita akan menuju ke tahap yang berikutnya, yaitu pengeluaran plasenta. Yang pertama adalah sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, ini masih di dalam, tangannya jangan sampai dikeluarkan. Lakukan observasi ulang, jadi kita lakukan eksplorasi lagi untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang terlepas ke dinding uterusnya. Kita observasi menggunakan ulnar. Tangan kiri kita tetap tangan kiri kita tetap di fundus uteri. Setelah itu kita pindahkan tangan keluar suprasimfisis untuk menahan uterus saat plasenta dikeluarkan. Jadi kita setelah akan dikeluarkan plasentanya, tangan kiri kita dipindah ke suprasimfisis. Kita lakukan suprasimfisis dengan cara dorsokranial. Setelah itu tarik plasenta keluar dengan cara menggenggam. Kocer tetap ditarik oleh asisten kita dengan diregangkan oleh asisten kita. Tangan kiri kita tetap melakukan dorsokranial sembari kita mengeluarkan plasenta dengan cara digenggam. Lalu keluarkan plasenta dengan cara digenggam. Setelah plasenta keluar, dan ini harus dilakukan juga dorsokranial secara terus-menerus dari suprasimfisis. Setelah plasenta keluar, lalu kita cek, kita letakkan ke tempat plasenta yang sudah disediakan. Kita cek bagian sisi fetal dan juga bagian sisi maternal. Kita cek bagian yang pertama adalah panjang tali pusat terlebih dahulu. Kita ukur panjangnya berapa, lalu kita ukur juga berapa berat dari plasenta tersebut. Setelah itu kita cek di bagian fetalnya, bagian yang terhubung dengan bayi. Kita cek apakah posisi tali pusatnya itu sentralis atau lateralis atau marginalis atau filamentosa. Filamentosa adalah posisi tali pusat yang terdapat di selaput plasenta, sehingga posisi tali pusatnya ada di selaput plasenta seperti itu. Kita cek posisi tali pusatnya melekat di mana, lalu kita cek di bagian sisi maternal. Di bagian sisi maternal yang kita cek adalah jumlah dari kotyledon sendiri. Jumlah dari kotyledon sendiri normalnya adalah 18-20. Kita cek jangan sampai kotyledonnya tertinggal atau ada yang hilang seperti itu. Karena jika tertinggal, maka kotyledonnya tertinggal di uterus, maka bisa menjadi atau menyebabkan perdarahan tetap terjadi. Setelah itu kita cek juga apakah ada infrak plasenta, yaitu infeksi pada plasenta yang menempel pada sisi maternal.
Setelah kita cek, kita letakkan plasenta ke tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita dokumentasi alat-alat, dan juga kita apabila ada laserasi, kita selesaikan laserasinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.